Baik, eh, saya mulai ya. Sudah terlihat kan? Sudah Bu. Sudah. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi, Pagi, Ibu. Bu. Waalaikumsalam. Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Ya, walaupun sudah di akhir ini ya, maksudnya sudah siang, jadi kita harus tetap semangat ya, anak-anak. Nah, baik, Ibu. semuanya siapkan dulu buku-bukunya, sudah. Kemudian Urip, silakan pimpin dan salamnya. Baik Ibu, terima kasih. Teman-teman bersiap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Kalim tetap semangat ya walaupun sudah siang. Nah, sekarang Ibu absen ya. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Siapa Ibu. yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua. Baik, fokus ya. Sekarang seperti biasa, apa hari ini motivasi kita? Okta, apa motivasi kita hari ini? Motivasi untuk kita hari ini adalah jika kamu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, maka akan ada dua hal yang kamu dapatkan. Pertama pahala dan yang kedua adalah pengetahuan. Itu saja, Ibu. Luar biasa. Benar sekali kan? Nah, jadi kalau kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, nah kita selain dapat pengetahuan, yang paling penting juga kita dapat pahala ya. Nah, baik, untuk selanjutnya, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ada yang ingat kemarin pelajaran kita? Ayo siapa? Lisna, masih ingat pelajaran kemarin apa? Teks editorial, Ibu. Iya, apa itu teks editorial, Lisna? Teks yang berisi pendapat pribadi dari redaksi terhadap isu. Iya, betul sekali. Nah, kemudian apa saja dalam teks editorial itu pasti ada strukturnya. Apa saja strukturnya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo, Ai. Ada tesis, ada argumentasi, ada penegasan ulang. Iya, benar sekali. Terima kasih, Lisna. Kemudian, nah selain ada struktur, nah dalam suatu teks itu juga harus memuat unsur kebahasaan. Nah, dalam teks editorial kemarin yang kita pelajari, apa unsur kebahasaannya? Ada apa saja? Saya, Bu. Iya, ayo Rizky. Dalam teks editorial itu unsur bahasan yang harus ada yang pertama adalah pertanyaan retoris, yang kedua 3 kata populer, yang keempat konjugasi, dan yang kelima adalah verba, Bu. Iya. Ya, ternyata masih ingat ya, alhamdulillah. Nah, kaitannya untuk sekarang kita akan masuk ke pelajaran tentang teks novel. Nah, apa kaitannya hubungannya dengan pelajaran yang telah lalu? Kalau kemarin di teks editorial itu kita membahas strukturnya, unsurnya. Nah, di teks novel kita juga membahas tentang unsur-unsur. Nah, di novel ada unsur-unsur juga. Nah, selanjutnya Ibu sampaikan kompetensi dasarnya dan indikatornya dulu ya. Nah, kompetensi dasarnya yaitu 3.9 menganalisis isi dan kebahasaan novel. Nah, ada IPK-nya ada 2 ya. Yang pertama menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik novel. Nah, kita akan belajar pada pertemuan sekarang. Dan pertemuan selanjutnya nanti menganalisis unsur kebahasaan novel. Oke, selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran. Nah, di sini tujuan pembelajaran yang harus kita capai adalah
Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik berbasis teks dan video dengan model discovery learning, peserta didik mampu menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik sebuah novel, serta mampu menganalisis unsur kebahasaan novel dengan sangat tepat. Baik, sekarang lanjut. Nah, ini dia alur pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, nanti Ibu akan menayangkan cuplikan video dari sebuah film. Kemudian kalian akan membentuk kelompok diskusi, kemudian selanjutnya berdiskusi dengan kelompok untuk pengumpulan data. Kemudian kalian akan mengolah data bersama kelompoknya. Selanjutnya kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Kemudian terakhir kalian menarik kesimpulan dari hasil diskusi kalian. Nah, baik. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah pernah membaca novel? Apakah kalian sudah pernah membaca novel? Pernah, Ibu. Ibu. Iya, novel apa yang dibaca? 5 cm. Layangan Terus sama 5 menara. Dilan 1990, Bu. Iya, bagus sekali. Nah, itu kan novel. Nah, novel itu juga bisa diangkat menjadi sebuah film. Nah, seperti pada cuplikan yang akan Ibu tayangkan berikut ini. Nah, fokus ya. Ayo fokus. Lihat ya, saksikan. Nanti Ibu tanya loh, nanti Ibu nilai. Ayo. Nama ahli syair masyhur. Siapa itu? Dia diberi nama Hayati, kecantikan ciptaan alam. Cantik sekali. Si Hayati, pulanglah. Pakai payungku ini. Cinta hanyalah khayal dongeng dalam kitab saja. Kau dipapih rumah kadang. Zainuddin tidak masuk. Engkaulah Zainuddin yang akan menjadi suamiku kelak. Bila tidak di dunia, engkaulah suamiku di akhirat. Hati cantik sekali. Gaun ini indah dipakai. Dia mau hidupku dirampas dan dibiasakan oleh perempuan itu. Aku mesti tegak kembali. Hei, kekasihku. Buat kau semuanya, pergi kau semuanya. Menunggu karena engku Zainuddin masih cinta. Bunga desa itu tak pantas untuk kamu. Baik, ini ceritanya persis seperti si puyuh bugis itu. Aku menunggu karena. Saya kenalkan tuan-tuan semua dengan sahabat saya, Aziz dan Ranto Hayati. Demikianlah perempuan. Dia hanya ingat kekejaman orang kepada dirinya walaupun kecil. Dan dia lupa kekejamannya sendiri pada orang lain padahal begitu besarnya. Besok hari Senin, ada kapal berangkat dari Surabaya menuju Tanjung Priok. Mana? Kapal Van der Wijk. Kapal Belanda paling besar, paling mewah ini, Bang. Oke, baiklah. Nah, bagaimana? Sudah menyaksikan tayangan cuplikan filmnya kan? Nah, sekarang Ibu mau mengajak kalian untuk bermain peran sedikit ya. Ayo Bu, ayo Bu, ayo Bu. Nah, ayo. Saya mau, Bu. Nah, karena di kelas kita hanya ada 2 laki-laki, Urip dan Zaki. Jadi Ibu ingin nanti Zaki memerankan Zainuddin, Urip memerankan Aziz. Nah, untuk
Hayatinya Ibu minta sama Okta ya. Ya. Oke, Iya, Bu. ayo. Ibu bacakan prolognya. Kalian perankan. Oke, untuk segmen Ya. pertama, Zaki dan Okta dulu ya. Iya, Ibu. Ya. Oke, baiklah, yuk. Zainuddin dan Hayati sedang menunggu hujan reda di surau. Ya Hayati, pulanglah dulu. Hari semakin larut. Pakailah payung. Terima kasih, Tuan. Saya pulang dulu. Iya, bagus. Sekarang lanjut, Urip dan Okta. Dialognya. Ini jahat nih, Bu. Urip jahat, Bu. Aziz Ya, jahat. Urip jangan jahat ya, Urip. Oke, ayo, baiklah. Urip memerankan Aziz ya. Nah, Oh, Aziz, oke, Bu. ya baik. Aziz dan Hayati diundang ke acara peluncuran buku Zainuddin. Lihatlah lelaki yang kau cintai itu. Sudah berhasil sekarang. Masih saja kau menghinanya, Aziz. Iya, bagus. Kasih tepuk tangan dulu untuk temannya. Iya, menjiwai sekali ya, Pak. Bagus. Baik. Nah, dari... Saya kurang sombong hari ini, kurang sombong, Bu. Iya, kenapa? Saya kurang sombong. Iya, nanti setelah pada pertemuan berikutnya kita ulangi lagi nanti episodenya Urip memerankan Aziz versi songongnya ya. Oke, Bu. Ya, baiknya selanjutnya. Nah, dari cuplikan film tadi, Ibu ingin ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Ayo, pertanyaan pertama siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Ayo. Irma. Ya, Irma, bagus. Apa judulnya, Irma? Judulnya itu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Iya, bagus ya. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Buya Hamka. Nah, kemudian pertanyaan kedua, ya siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, Farah. Ayo, Farah. Apa jawabannya? Ya, memerankan Zainuddin itu Herjunot Ali, Bu. Iya, benar sekali. Sepertinya kalian lebih mengenal artisnya daripada yang diperankan ya. Selain Herjunot Ali, ada juga tadi siapa di situ? Reza yang memerankan Aziz. Tapir. Saya Reza Rahadian. Iya. Urip. Pertanyaan ketiga. Ayo, bagaimana suasana dalam Ria? Urip. Oh, Urip semangat sekali. Ayo, Urip, apa? Bu, suasananya sedih, Bu. Iya, benar. Selain sedih, ada juga suasana yang menyenangkan, ya kan? Nah, bagus. Tengok Hayati ya, Bu. Iya, ketika pertama kali bertemu kan, nah di situ kan menyenangkan bagi Zainuddin. Nah, baik. Setelah kalian menjawab pertanyaan ini, nah Ibu akan menjelaskan sedikit materi tentang teks novel. Nah, apa itu novel? Nah, ayo, siapa yang bisa? Apa itu novel? Zaki, apa itu novel, Zaki? Apa, Ibu? Novel? Iya, apa itu novel? Novel adalah sebuah karya sastra secara fiksi yang jenisnya adalah prosa, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang yang di sekelilingnya, kemudian ditonjolkan dengan watak dan sifat setiap pelakunya, Ibu. Iya, tepat sekali. Bagus ya. Ayo, yang lain. Bisa tidak mengulangi apa? Halo, Bu Junaida? Bu Jun? Iya. Sinyalnya. Urip. Urip. Ayo. Ya, Bu.
Bu, ngantuk Bu. Urip. Silakan. Urip, tadi apa Iya. yang disampaikan Zaki tentang apa itu novel? Ayo, Ibu mau lihat, memperhatikan tidak? Dari tadi kusuk-kusuk saja. Tuh. Lupa Ayo. terus bawa buku. Lupa bawa buku lagi. Ayo, Tadi gagap. Maaf ya Bu. Lagi, ulang lagi. Ya Bu, saya ulang ya Bu. Ya, ayo ulang lagi. Yang Nah. lain dengarkan ya. Itulah tak bawa buku Rip. Nah, jadi Iya. nah, novel adalah sebuah karya sastra fiksi berjenis prosa yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan menonjolkan warna atau perilaku tokohnya. Oh, iya. Nah, sudah dengar Urip? Lain kali perhatikan ya, jangan kasak-kusuk. Iya Bu. Nah, ayo sekarang kita masuk ke ciri-ciri novel. Nah, ciri-ciri novel ada apa saja? Ayo bacakan, Lisna. Ayo, mana Lisna? Wah, Lisna tidur nih. Tidur juga nih. Nah, ini Impi. Impi ya, Impi ayo baca. Ya, ciri-ciri novel. 1. Jumlah kata dalam novel lebih dari 35.000 kata. 2. Terdiri dari setidaknya 100 halaman. 3. Tidak habis dibaca sekali duduk. 4. Ceritanya lebih dari satu impresi, efek, serta emosi. 5. Alur cerita cukup kompleks. 6. Seleksi cerita dalam karya sastra novel lebih luas. 7. Ceritanya lebih panjang, namun banyak juga kalimat yang diulang-ulang. 8. Novel ditulis dengan narasi, kemudian didukung dengan deskripsi dalam menggambarkan atau mengilustrasikan situasi dan kondisi yang ada di dalamnya. Sekian, Bu. Iya, terima kasih Impi. Nah, itu ya ciri-ciri novel. Nah, selanjutnya kita masuk ke unsur intrinsik dan ekstrinsik novel. Nah, untuk intrinsiknya ada 6. Yang pertama ada tema. Apa itu tema? Nah, tema adalah ide pokok dari sebuah tulisan. Nah, kemudian ada tokoh dan penokohan. Tokoh itu adalah tadi seperti yang disampaikan, siapa yang memerankan Zainuddin, ya Herjunot Ali. Nah, berarti Herjunot Ali memerankan tokoh Zainuddin, dan penokohannya seperti apa Herjunot Ali Zainuddin di situ, baikkah, jahatkah, seperti itu. Kemudian ada alur atau plot, ada latar atau setting, sudut pandang, dan amanat. Kemudian unsur ekstrinsiknya ada latar belakang pengarang. Nah, latar belakang pengarang ini bisa mempengaruhi novel seperti Buya Hamka tadi. Kemudian latar belakang masyarakat dan nilai-nilai yang ada di dalam novel. Ada nilai budaya, moral, pendidikan, agama, dan estetika. Nah, ayo. Bu, saya mau tanya Bu. Saya mau tanya Bu. Ya, apa Uri? Silakan. Ibu, judul dengan tema itu sama ya Bu? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Ayo, siapa yang bisa jawab? Judul Beda. Beda Iya, Ibu. Lisna, Apa iya, bedanya? beda. Iya, Bukannya apa sama ya? bedanya? Apa bedanya? Bedanya kalau sebentar. Ayo. Apa sih? Itu tadi apa Bu? Lupa lagi. Tema sama judul, itu apa sama. bedanya? Tema Kalau dan judul itu. Iya. Kalau judul itu untuk menjelaskan ceritanya, ide cerita. Kalau tema itu ide ceritanya. Kalau judul tadi apa namanya? Apa sih tadi lupa lagi Bu? Kalau tadi judul, kalau tema itu ide ceritanya Bu. Iya. Nah, kalau tema judul, tadi nama ceritanya.
Iya, betul sekali. Akhirnya bisa ingat lagi ya, Bu, bagus. saya mau nanya lagi. Ya, Pak. Berarti mana yang duluan judul daripada tema? Saya mau jawab, Urip. Ya, ayo jawab. Tema Jadi dulu silakan. Yang duluan itu adalah tema dulu, Urip, karena tema itu rupanya lebih luas. Kemarin gua judul dulu. Saya. Begitu Urip, jadi kalau kamu nanti membuat sebuah novel, kamu harus menentukan temanya dulu. Apa temanya? Misalkan temanya tentang persahabatan. Nah, setelah kamu menentukan tema, baru diuraikan lagi kerangka-kerangkanya. Nah, setelah semuanya selesai, baru bisa tentukan judulnya apa, begitu. Oh, bagi penulis berarti tema dulu baru judul kan, Bu? Iya, tema dulu. Oh, iya. Saya kira Kalau kan saya bagi seorang pembaca, judul penikmat. dulu ya. Iya, kalau saya seorang penikmat karya, bukan pasti kita sebelum kita membaca apa di dalamnya kan kita tengok judul dulu kan? Iya, kalau bagi pembaca Oh, gitu judul perbedaannya. dulu. Oke, makasih, Bu. Saya Iya. paham. Iya, sudah paham. Bagus. Hebat-hebat kelas ini ya. Paham karena garuk-garuk kepala ya? Sudah, ayo. Sudah saatnya kita masuk ke membagi kelompok dan mengerjakan LKPD. Nah, ini dia kelompoknya nih. Kelompok 1 ada Zaki, Impi, Ai, dan Apri. Kelompok 2 ada Lisna, Rizky, dan Okta. Dan kelompok 3 ada Urip, Irma, Farah, dan Meli. Itu salah, Bu. Itu kok Bu Meli, Bu? Iya, salah. Nama ibu tadi. Maaf ya. Tepo. Nah, sudah, silakan duduk Meli ke udah kelompok tua, dan Meli udah kerjakan tua. LKPD-nya. Kerjakan Sudah, LKPD-nya Bu. ya. Sudah, Bu. Sudah. Ayo. Sudah selesai semuanya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, dalam berdiskusi Iya, kalian betul, Bang. sudah menjaga berbicara ya. Alhamdulillah sudah baik-baik anak ibu. Nah, sekarang Tidak kita mengerjakan, lanjut Bu. ke Urip, Bu, Urip. Urip tidak mengerjakan Urip tuh, terus. Bu. Ya, tuh, Urip Bu. memang seperti itu, Urip. Habis kena ubur-ubur tuh, Bu, kamu tuh, Bu. Makanya malas dia mengerjakan. Urip jangan seperti itu ya, harus saling bekerja sama. Karena kan nanti kita harus bekerja sama supaya bisa memecahkan masalah yang dihadapi seperti itu. Bu, masa Bu pendapat saya yang salah nggak boleh mereka terima? Iya, mungkin memang bukannya tidak mau menerima ya, tapi mungkin ada yang lebih tepat seperti itu. Nah, baik, sekarang saatnya untuk berbesar hati presentasi. kayak. Maaf ya, Bu. Ayo fokus, kita presentasi, ayo. Yo, fokus, Pak Urip. Kan fokus. sudah lapar kan? Sudah waktu. Zaki, Bu, supaya Zaki kita dulu, Bu, yang mau tampil, dulu, Bu. Bu, saya Zaki, dulu, Bu. kami, Bu. Ayo, kelompok 1 Bu, yang silakan. membacakan apa nilai nggak, Bu? Yang membacakan ke depan apa nilai nggak, Bu? Dapat dong. Nanti yang tadi seperti Lisna, seperti Urip bertanya dan menjawab pasti ada nilai tambahnya, ada poinnya. Tulis Iya. plus ya, Bu, Bu. sekarang giliran Zaki berbicara. Ya, ayo Zaki silakan presentasi hasil Ya, baik, diskusi Bu. kelompokmu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ini saya nunggu Urip, Bu. Ya. Perkara Ya. kena ubur-ubur, Bu. Bising dari tadi, Bu. Baik. Makanya Sudah, jangan sampaikan saja dimulai. presentasinya. Oke, baik. ayo Nah, ini fokus. kelompok 1. Ya, baik. Di sini saya akan mempresentasikan tema nih, Bu. Tema yang terdapat di dalam novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Nah, tema yang menonjol di novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk itu adalah tema percintaan yang tidak direstui karena dihalang oleh adat istiadat. Begitu kan, Bu? Iya, tepat sekali. Nah, kemudian yang kedua nih, Bu, ada lagi. Yang kedua ada alur. Alur yang tergambar adalah secara keseluruhan merupakan alur maju. Nah, kenapa? Karena menggambarkan peristiwa secara runut dari awal mula peristiwa, konflik, sampai pada klimaks di novel tersebut. Nah, begitu, Ibu. Bagus. Nah, ada yang mau menanggapi kelompok 1? Saya, Ibu, dari kelompok 3. Iya, Meli, bagus sekali. Ya, Silakan. baik, Bu. Saya akan menanggapi kelompok Zaki.
apa yang disampaikan oleh kelompok Zaki itu sudah tepat, tetapi ada sedikit yang ingin saya tambahkan, Ibu. Iya. Selain percintaan yang tidak direstui, temanya juga mengarah ke balas dendam akibat ditinggal kekasih dengan cara berjuang menjadi sukses. Sekian Ibu dari saya. Terima kasih. Iya, bagus. Nah, Zaki perbaiki ya, nanti ditambahkan. Baik, Ibu. Yuk, siapa kelompok 2 selanjutnya? Silakan, Lisna. Saya akan menyampaikan latar yang terdapat di dalam film tersebut. Ada pematang sawah, kemudian waktunya pagi dan keesokan harinya. Suasananya Iya. senang, bahagia, dan malu. Kemudian tokoh utamanya Jainuddin dan Hayati, dan Ajis, kemudian ada Muluk dan Khadijah. Iya, Aziz, Muluk, dan Khadijah sebagai pendukung ya, tokoh pendukung. Ya, tokoh pendukungnya. Nah, ayo. Ada yang mau menanggapi? Silakan. Saya Bu, mau menanggapi Ya, kelompok Inti, ya. Tanggapannya ya untuk yang disampaikan Lisna tadi masih ada yang kurang. Iya. Apa yang kurang, Impi? Kan Lisna menyampaikan latarnya hanya di sawah saja kan, tapi Iya. tidak hanya di sawah Bu, tapi ada juga di rumah, yaitu setelah mereka pulang dari surau. Jadi ada dua latarnya Bu, sawah dan rumah. Iya. Iya, Lisna, itu harus teliti lagi ya. Ditambahkan Baik, Ibu. nanti. Ayo, kelompok 3, ayo selanjutnya. Siapa? Urip ya? Ayo, Urip. Urip. Iya, Bu. Aduh, suara saya kok gak hilang. Nah, ayo. Sekarang giliran Urip. Bu, ada karakter tokoh ya, Bu ya? Iya. Ya, kalau Zainuddin, kalau yang saya tengok tadi, Bu, dia baik, penyayang, dia tidak pantang menyerah, juga cara bicaranya lembut. Terus Iya. kalau Hayati, dia baik, ramah, suka nangis, lembut, penyayang. Kalau Aziz, pembohong, pemarah, kasar, licik, kayak Zaki, Bu. Iya. Oh, Zaki yang memerankan Aziz kan Urip. Itu kan ada pemeran aja, Bu. Aslinya kayak gitu, Bu. Oh iya, begitu ya. Ya. Ayo, apalagi Urip? Dia suka usia sama saya, Bu. Amanatnya Urip? Amanatnya jangan pantang menyerah untuk mendapatkan yang kamu cintai, Bu. Iya, seperti itu ya. Ada Ya. yang lain yang mau menambahkan amanatnya kelompok Urip? Udah. Saya, Bu. Ya, ayo tambahkan. Janganlah memandang suku, harta, kasta ataupun atau apapun dalam bergaul, karena tidak semua suku itu jelek dan harta juga kasta tidaklah menjamin kebahagiaan, Ibu. Iya, seperti itu. Ditambahkan lagi ya, Urip. Iya, Bu. Nah, ayo siapa yang mau menanggapi kelompok Urip? Saya Bu, dari kelompok Iya. 2. Iya, iya. Untuk penanggapannya presentasi dari kelompok kelompok Urip sudah bagus, Bu, sudah baik. Hanya saja tadi ada beberapa yang mungkin bisa kami tambahkan, yaitu selain pemarah, Aziz juga merupakan orang kaya yang sombong. Itu saja, Ibu. Iya, benar. Nah, Aziz itu orang kaya yang sombong ya. Nah, baik. Jadi bisa Ibu simpulkan dari hasil presentasi kalian dari 3 kelompok tadi. Nah, setelah melakukan diskusi, kita menjadi tahu bagaimana tema, alur, latar, tokoh, dan penokohan serta amanat dari kutipan novel Tenggelamnya Kapal Panderweg. Nah, sekarang ayo kita simpulkan pembelajaran hari ini. Ayo. Baik, kesimpulan pembelajaran tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik adalah, ayo siapa yang apa saja tadi unsur intrinsik? Saya Bu, Inti Inti Bu, mau Inti, jawab. ayo, apa Inti?
Unsur intrinsiknya ada tema, alur, tokoh atau penokohan, latar, sudut pandang, dan amanat, Bu. Itu aja, Bu. Iya. Nah, untuk unsur ekstrinsiknya apa saja? Ayo, siapa yang masih ingat tadi? Ayo. Siapa yang bisa? Farah tadi Unsur katanya Bu mau ekstrinsiknya. jawab, Bu. Farah, Bu. Iya, Farah. Mana Farah? Farah. Farah. Oke, coba yang lain. Okta, coba Okta. Apa unsur intrinsiknya? Saya aja lagi, Bu. Boleh, Bu? Iya, silakan nanti. Urip, Bu mau jawab, Bu. Iya, ayo siapa saja yang bisa, ayo. Saya tadi ingat nih yang ekstrinsiknya, Bu. Iya, apa ekstrinsiknya, Urip? Nah, itu kalau nggak salah tadi untuk unsur ekstrinsik ada latar belakang pengarang, ada pengaruh masyarakat, nilai-nilai dalam ceritanya. Iya, nah, iya. Jadi kesimpulannya unsur intrinsik novel itu ada 6, tema, alur, tokoh atau penokohan. Kemudian latar, sudut pandang, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsiknya ada 3, yaitu latar belakang pengarang, pengaruh masyarakat, dan nilai-nilai dalam novel. Nah, ya bagus semua ya. Baik, jadi nah, untuk amanat yang kita dapatkan dari novel tersebut bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan terlalu berlebihan ya dalam urusan cinta karena tidak baik untuk kita juga ya, karena kalian kan sudah remaja. Nanti jangan berlebihan ya, sudah SMA. Jangan sampai gara-gara putus cinta sampai mau bunuh diri, mau menung seperti apa, seperti itu. Jangan ya. Nah, baik. Bagus ya untuk Ibu kasih nilai untuk yang tadi bertanya ada Urip, Prisna, nanti Ibu tambahkan poinnya. Zaki juga, Okta, Impi. Terima kasih, Bu. Irma. Ya. Terima kasih, Bu. Tandai nama saya ya, Bu. Untuk iya, untuk post testnya nanti ini Ibu kasih dalam bentuk PR ya di rumah, nanti dicatat. Kemudian nanti dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang unsur kebahasaan dari novel. Nah, demikian yang bisa Ibu sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Semoga menjadi ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kita ke depannya. Dan sedikit Ibu ada pantun nih, jalan-jalan ke pulau laut singgah sebentar di kota Ranai, anak-anak tetap cemungut biar nanti semakin pandai. Ucapkan alhamdulillah. Ya, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu, hati-hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.